Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin membahas ironinya ya, antara yang pro minyak goreng dengan yang kontra terhadap minyak goreng. Maksudnya minyak goreng sebagai aditif oli mesin ya, bukan sebagai lain-lain. Yang kontra minyak goreng itu ngomongnya selalu negatif terus ya. Kalau oli dicampuri minyak goreng, kalau pakai minyak goreng 100%, itu pasti mesin akan rusak. Banyak sekali yang ngomong gitu ya, sampai berapi-api, sampai berbuih-buih. Mulai dari yang ngaku dosen, mengaku ahli oli, ahli industri, bekerja di industri oli dan seterusnya. Banyak sekali yang ngomong kayak gitu. Penulis sendiri tidak rekomendasi 100% minyak goreng karena ya untuk motor penulis sendiri, mobil penulis sendiri nggak cocok ya 100% minyak goreng. Kenapa? Terlalu encer. Nah, terlalu encer ini yang kontra minyak goreng ada yang mengakui, ada yang tidak. Jadi ada yang ngomong, oh minyak goreng itu encer, nggak cocok jadi oli mesin. Tapi juga ada yang bilang sebaliknya. Ada yang bilang, oh minyak goreng itu terlalu kental, nggak cocok jadi oli mesin. Jadi dari pihak kontranya sendiri itu terbagi menjadi dua ya. Dua pihak yang berlawanan ini juga ya sama-sama hiperbolisme ya, sama-sama melebih-lebihkan. Jadi yang ngomong, oh berbahaya sekali karena minyak goreng itu terlalu encer, oli itu nggak mungkin sangat encer. Padahal ya kira-kira kekentalannya minyak goreng itu setara dengan oli samping, setara dengan oli 0W20. Ya padahal ada ya kendaraan yang pakai 0W20, ada tim balap yang pakai oli samping Evaluk 2T botol hijau ya, Pico Racing itu ya, yang di YouTube penulis pernah lihat pakai oli samping Evaluk. Penulis juga pernah ya pakai oli samping Evaluk 2T botol hijau. Menurut penulis oli Evaluk terbaik ya untuk motor penulis, bahkan dibanding Evaluk 20W50, Evaluk Geo, Evaluk Neo Molitech ya. Di luar itu. Jadi yang encer ngomongnya keenceran, yang kental ngomongnya kekentalan. Kalau dingin sangat kental sekali, kalau panas sangat encer sekali atau apalah gitu ya. Padahal ya nggak separah itu ya. Kalau dingin ya encer, panas ya encer. Tapi justru dari banyak penelitian itu disebut bahwa minyak goreng itu viscosity index-nya tinggi. Artinya apa? Artinya ketika panas encernya nggak terlalu encer. Ya itu tadilah masuk kategori SAE 20 atau ya 0W20 lah, karena viscosity index-nya tinggi. Viscosity index tinggi tanpa campuran macam-macam. Kembali lagi ya, yang namanya minyak goreng itu sering disebut ngerusak mesin, tapi nggak ada sumbernya itu ya. Yang paling parah itu paling ya karena satu, dia pakainya terlalu encer. Jadi dia nyoba tanpa ngomong orang-orang, tanpa tanya-tanya, tahu-tahu dia pakai campur Sania, campur Fortune, yang akhirnya ketahuan lah guys. Jelas karena pakai minyak goreng buatan Wilmar, dia kena rembes, kena ada yang ngelidik, suara mesin cepat kasar. Ya karena dia pakai minyak goreng nggak rekomendasi. Juga jumlahnya juga kadang terlalu banyak gitu ya. Karena rekomendasi itu kan biasanya 10% ya. Dia pakai 20, 50 atau bahkan 100%. Pakai gitu terus mengeluh, suara mesin kasar.
ya emang nggak semua orang cocok pakai encer. Jadi ya kalau misalnya pakai minyak gorengnya terlalu banyak terus suara mesin kasar, ya normal, karena memang ya namanya mesin butuh kekentalan tertentu biar pas. Kalau daerahnya panas kayak penulis gini pakai ya 50% suara mesin berisik ya. Walau pakai 50% itu asak-asaki gak ono. Suara berisiknya itu adalah suara kemidik liduk lidak gitu ya. Ter gitu ya. Trik gitu. Suara kasarnya seperti itu. Jadi bukan kasarnya apa ya? Bukan kasar asak-asak. Bukan kasar karena gesekan, tapi lebih karena toleransi mesinnya ya, keludakan mesinnya jadi lebih terdengar. Sementara itu kalau penulis menilai oli, yang penulis nilai adalah asak-asake ya, entah asak-asak dari suara piston silinder atau dari noken as gitu ya. Lepas dari itu, jadi yang kontra itu ya seringnya tanpa tanpa referensi, tanpa omongan apa-apa, tanpa dasar, tanpa sumber, yang cuma asumsi gitulah ya. Modalnya cuma asumsi, tapi dia sangat yakin sekali. Tentu ya kalau digedrak ya, kapan rusak? Bagian apa sing rusak? Ya apa ciri-ciri rusak? Dia nggak akan bisa ngomong. Jadi kalau langsung dituntut untuk kasih detail, dia bakal kabur. Gak wani ngomong karena dia cuma asumsi, asal jeplak tanpa dasar, tanpa apa-apa. Tapi gitu sifatnya, wah wis sangat apa ya, kemeruh banget gitu loh ya. Sangat bergaya seakan-akan dia itu tahu segalanya. Nah, tapi ya itu tadi, setelah ditanya detail kabur karena dia nggak akan bisa jawab, karena dia bukan berdasar ke pengalaman. Selama ini ya, dari yang coba minyak goreng, ada yang mengeluh, oh mesinnya ternyata kayak gini, mesinku jadi begini, mesinku jadi begini. Yang setelah beberapa waktu, setelah misalnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, mungkin karena dia nyoba nggak pakai minyak goreng terus pakai oli lain atau apa ya, dia menemukan, oh mas ternyata seal valve yang masalah, oh ternyata setelan valve yang salah, oh ternyata bagian kamrate ada kayak gini gitu ya. Oh ternyata ini baut di di head silindernya kurang kayak gini. Oh ternyata templarnya memang perlu diganti. Jadi banyak masalah-masalah yang ternyata masalahnya adalah dari problem mekanikal, bukan dari karena pakai minyak goreng sendiri. Tentu ya ada juga yang beneran karena minyak goreng, seperti misalnya, mas aku pakai merek ini rembes ya. Tapi biasanya dia juga sudah punya solusi. Jadi aku pakai merek ini rembes, akhirnya aku ganti merek ini jadi nggak rembes, seperti itu. Aku pakai merek ini ngelidik, tapi terus ganti pakai merek ini jadi nggak ngelidik gitu. Jadi ya namanya orang coba-coba ya, kalau bisa sih dicari solusinya ya. Kalau memang nggak ada solusi ya baru disebut ini. Apalagi ternyata kemudian yang mengalami itu banyak, ya di share ya. Seperti ya merek buatan Wilmar itu diblokir karena ya banyak sekali yang pengalamannya buruk, dan ya yang positif sedikit. Yang positifnya misalnya pakai Saninya, pakai Fortune itu adalah tenaga nambah. Jadi sifatnya minyak goreng yang cepat rusak, yang
cepat sekali encer. Itu seringnya adalah dia bisa menambahkan tenaga juga. Jadi kalau pakai apa Xania, Fortune itu seringkali tarikan jadi sip seperti itu. Sementara itu kalau yang apa kurang-kurang gitu ya bisa mengurangi pembakaran juga kalau misalnya ring pistonnya bocor gitu ya, ring pistonnya nggak normal. Satu lagi yang sering dijadikan sumber informasi dari yang kontra minyak goreng itu adalah hasil penelitiannya Turboman ya. Hasil penelitian Turboman itu apa? Yaitu minyak goreng dipanasi di wajan selama sehari beberapa kali, beberapa menit, terus selama 1 bulan. Setelah itu minyak gorengnya diambil kira-kira 100 ml, dicampurkan ke apa jenenge oli mesin. Oli mesinnya merek Petronas yang anu ya, HDEO, Petronas HDEO. Terus campurannya itu dipanasi selama 3 hari, habis itu dikirim ke lab. Hasilnya ya yang jelas oksidasinya adalah C. Kalau dari omongannya Turboman sendiri bangga dia ya, karena oh saya pakai di mobil itu nggak pernah penilaian oksidasinya seperti itu. Ya wis sekarep lah dia ngomong, oh uji panggang di kompor itu jauh lebih ringan daripada di mobil. Ya wis sekarep lah. Karena selama ini penulis melakukan uji panggang oli itu selalu hasilnya lebih parah daripada di mesin. Jadi di mesin itu nggak sampai hitam kayak yang dipanggang ya. Ketika di atas panggang kompor itu oli sampai hitam menguap habis. Oli mesin loh ya, sampai habis, sampai menguap. Sementara di mesin nggak pernah kayak gitu ya. Padahal ya penulis saat memanasi itu apinya pakai yang paling kecil, karena kalau pakai api agak besar sedikit mungkin 30 detik wis hilang, wis kebakar wis. Kalau lihat ada uji pemanasan, uji panggang oli yang sampai olinya kebakar, itu adalah karena api kompornya terlalu besar. Padahal itu api sangat kecil, wis hampir sekecil mungkin lah itu wis. Kalau dikecilkan sedikit lagi mati ya api kompor gitu. Pengalaman penulis uji pakai kompor seperti itu. Jadi penulis ragu, dia ngomong apinya kompor gasnya kecil itu emang mau sekecil apa. Karena penulis api yang paling kecil pun itu wis apa jenenge wis sampai berubah warna. Apalagi kalau ternyata kita lihat foto apa, foto hasil uji olinya itu, uji di wajahnya itu sampai wajahnya berubah warna. Nah itu jelas apinya panas itu. Kenapa? Karena kalau 100 derajat Celcius gak mungkin apinya sampai panasnya sampai bikin berubah warna wajahnya. Karena penulis sering loh uji, kalau nggak sampai panas sekali nggak mungkin apa wadahnya berubah warna. Wah ini lagi tren orang nyebrang nggak lihat jalan ya. Nah kalau begini ini harus hati-hati biasanya. Soalnya di jalan musim tren biasa nih. Kalau sudah sekali 2 kali lihat ada orang nyebrang nggak lihat-lihat, pasti ada yang ketiga dan keempat. Jadi di jalan kalau untuk penulis ya selalu ada tren.
Jadi hari ini trennya adalah orang nyebrang nggak lihat-lihat. Ini juga misalnya orang ngerokok, ada kemungkinan dia nggak akan lihat-lihat belakang. Jadi hati-hati kalau nyebrang kayak gini ya. Kalau sudah ada 1, 2, hati-hati. Lanjut. Nah, uji wajan ini ya sering sekali disalah artikan, dibuat jadi sarana menipu orang. Jadi diomongi, oh ini adalah uji, bukan gitu namanya. Ternyata bohong ya, minyak goreng itu ternyata merusak. Saya punya uji oli, hasil uji oli di kendaraan. Minyak goreng campuran 10% dicampurkan oli apa gitu. Kayaknya Petronas sih yang menulis. Yang jelas HDO karena 15W40 API CF4 atau apa gitu ya. Bukan oli API baru. Nah, yang jelas oli mesinnya itu nggak bening ya, jadi bukan bahan daur ulang kayak juga bukan oli baru. Oli lama lah guys. Jadi bisa aja oksidasinya bukan karena minyak gorengnya, tapi karena oli mesin yang sudah ada luarsa ya. Bola habis. Terus yang jelas banyak ya di Pekakas, di LDIC itu orang yang kalau ada penelitian minyak goreng, ini ada bukti penelitian di kendaraan pemakaian sekian ribu kilometer dipakai dalam keadaan begini, bensinnya ini, solarnya ini, kendaraannya Innova, kendaraannya Xenia, kendaraannya wis bola macam-macam. Penulis pernah dengar Avanza apa maneh, ono sing ngomong mobil Honda juga ya. Terus ditunjukkanlah hasilnya. Ya tentu gambarnya ya cuma itu aja, karena ya itu adalah hasilnya Turboman dan gambar yang di-share juga nggak begitu banyak. Resolusi paling tinggi itu bisa didapat di Kaskus kalau nggak salah ya, atau Forum Detik. Bola, mungkin Forum Detik. Tapi yang jelas ya hasilnya Turboman ini di penulis temukan ada 3 tempat. Yang utama di Seraya Motor, itu gambarnya kualitasnya agak rendah. Terus mungkin di kalau nggak Kaskus ya forumdetik.com, itu kualitas gambar agak tinggi. Terus di Facebook, di grup apa Innova Community gitu ya. Nah di situ gambarnya juga termasuk agak rendah kualitasnya. Nah tentunya gambar yang di-sharing sama member-member Pekakas atau LDIC itu jauh lebih rendah lagi kualitasnya. Nah di situ walau kualitas rendah kita bisa tahu lah dari nomor uji labnya itu sama, angka hasilnya juga sama persis. Dari hasil sama itu udah jelas lah bahwa yang ngomong hasilnya dari mobil, dari macam-macam itu bohong semua. Karena dari sharingan manapun Turboman selalu ngomong bahwa itu adalah hasil minyak goreng dipanasi di wajan. Nggak pernah yang lain, selalu minyak goreng dipanasi di wajan. Hasil-hasil itu ya yang dipakai itu. Nah sebuah ironi ya ketika orang yang kontra sama minyak goreng itu ternyata sampai berani berbohong ya, sampai berani menipu hanya demi untuk menang argumentasi saja. Nah ini yang membuat orang berpikir, loh kenapa gitu loh, yang kontra itu kok sampai
apa ya, nekat itu, sampai apa ya, kalau bahasa Inggrisnya itu desperate gitu ya, wis sampai sengoyo itu hanya untuk bisa menang argumentasi. Ada apa sih? Lah mau pakai minyak goreng kan lah ya urusan masing-masing. Apa ruginya untuk orang lain? Kalau mesin hancur bisa ketawa, kalau mesin makin bagus ya bagus toh. Orang lain mungkin ya apa hubungannya? Kalau jelek ya nggak ada ruginya, kalau bagus juga ya nggak ada untungnya untuk yang nonton toh ya. Ironinya juga yang apa, cerita-cerita sukses itu, mau sukses atau setengah sukses atau ya ada gagalnya, itu semuanya adalah coba sendiri, nyoba sendiri. Dan itu dilakukan bukan di wajan, itu dilakukan di mesin betulan, di motor betulan, mobil betulan. Posisi mesin bersih ya pamer, posisi mesin halus ya pamer, mesin dibuka lumpurnya berkurang ya seadanya seperti itu. Jadi makin irit ya seperti itu, jadi makin kencang ya seperti itu, asapnya berkurang ya seperti itu, olinya jadi lebih awet ya seperti itu. Itu betul-betul hasil coba sendiri yang bisa dengan mudah diverifikasi orang lain yang juga ikutan mencoba. Ya tentu kalau kendaraannya sama dan lingkungan atau suhu daerahnya sama. Nah yang kontra itu sudah ngomongnya nggak pakai bukti, dan begitu pakai bukti yang dijadikan bukti itu adalah hasil dari wajan, bukan hasil dari mesin. Kan ya ironi sekali gitu loh ya. Yang kontra itu ternyata yang ya mencari cara, berbagai macam cara, sampai menipu pun dilakukan. Sementara yang pro itu sebenarnya cuma nyantai-nyantai saja. Yang pro itu gak ngoyo ya, nggak maksa orang-orang, wah harus ini, harus ini. Sementara itu yang kontra, yang sudah omongannya tanpa dasar, atau kalaupun pakai dasarnya adalah yang menggelikan sekali, itu koar-koar kemana-mana. Tentu ya pakai WK ya, seakan-akan kalau pakai WK itu omongan dia jadi bener, padahal ya seringnya WK itu terus menghilang. Orang yang ya ngomong minyak goreng itu nggak ada penelitiannya macam-macam, begitu ditunjukkan penelitiannya hasilnya apa? Pasti kabur lah wis. Mau orang yang ya sesumbar seperti apapun, janji seperti apapun, dijamin kabur kalau sudah dikasih link penelitian beneran yang menunjukkan minyak goreng itu ada keunggulannya saat dipakai campuran oli mesin. Ya sudahlah, itu realitanya. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.